Kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Nah, di ayat ke-6 itu loh. Minal jinnati wan nas. Harusnya yang jinnah itu betul, Bang Heri Pras, didengungkan terlebih dahulu. Tapi yang terakhir, kok nggak sama? An-nasnya itu kurang dengung. Jadi saya lihat-lihat ketika bacaan an-nas ini, dengungnya tidak ada. Yang betul nun tasdidnya hanya di kata al-jinnah. Channel Bapak Berkata ini, saya dengar-dengar jenengan itu pernah belajar dengan Huzaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para nahdien, para penonton semuanya, dimanapun berada tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada salah satu channel bernama Bapak Berkata. Ini keterlaluan sekali ya, masa Heri Pras yang ngaji disalahkan dan dikomentari. Dikomentari makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, gunanya kurang panjang. Tapi memang iya sih. Memang ngajinya Heri Pras itu yang tidak sesuai, tapi mending lah, mending. Ketimbang Pak Endang Jaya Putra masih hebatan Heri Pras. Tetapi alasan beliau mengomentari Heri Pras karena Heri Pras sering sekali menyalahkan orang lain, mereaksi orang lain. Bolehlah sekali-sekali Heri Pras itu juga dikomentari. Bagus alasannya itu. Memang betul. Akhir-akhir ini Mas Heri Pras itu gencar sekali menyerang amaliyah-amaliyah orang NU, Habib-Habib NU, Gus-Gus NU yang tidak sepaham dengan dirinya. Entahlah kata orang-orang yang komentar itu Mas Heri Pras katanya orang NU. Tetapi kalau orang NU kok seperti itu. Dan saya juga beberapa kali Bapak Berkata itu ya, channel Bapak Berkata, saya juga beberapa kali mengomentari Mas Heri Pras. Di antaranya yang saya komentari Mas Heri Pras itu ketika setiap kali ngonten, bukan hampir setiap kali ngonten, paling banyak itu bukan salam pembukanya, tetapi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Padahal kalau kita mau mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mau berbicara, mau menyampaikan pidato, bertemu dengan orang lain, maka yang harus disampaikan pertama kali adalah salam. Jadi namanya ifsa'us salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sunnahnya langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalimat ta'awud dan basmalah ini digunakan ketika kita mau ngaji. Membaca Al-Quran saja, tetapi tujuannya untuk istidlal, untuk dijadikan dalil, atau dijadikan hujjah dari isi pidato misalnya. Kita berpidato membawakan ayat Al-Quran sebagai hujjah kita, sebagai dalil kita. Maka la tusyra'u al-isti'adatu, tidak disunahkan membaca isti'adah, tidak disunahkan membaca, tidak disyariatkan membaca a'udzubillah. Juga walal basmalatu, juga basmalah tidak disyariatkan. Kecualinya tapi misalnya kita dikerubungi setan. Ya, kita ta'awud, mohon dijaga dari setan, dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita itu dikerubungi setan, ya, begitu Mas Heri. Ketika kita mau mengomentari, kita berpidato, inda iradatil ayah lil ihtijaj atau istidlal, ketika khotib mau menyampaikan pidatonya, ketika Anda mau ceramah misalnya Pak Heri Pras, maka tidak disunahkan pertama kali Anda membaca a'udzubillah, tidak disunahkan membaca bismillah, tetapi kalau kita ikut sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dibaca adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ifsa'us salam, begitu ya.